Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi semalam semua pecandu sepak bola di Indonesia, semua fan timnas sepak bola Indonesia bersedia teman-teman ketika kita semua menyaksikan timnas kesayangan kita takluk dan kalah dari timnas Jepang atau Blue Samurai di GBK teman-teman, Jakarta 0-4 tanpa balas teman-teman. Memang realistisnya memang perbedaan kualitasnya juga jauh ya teman-teman. Kalau kita lihat dari peringkat FIFA sendiri, Jepang saat ini kan peringkat 15 FIFA ya. Ini 15 besar dunia dia ini gitu kan. Sedangkan timnas kita 128 terakhir ya posisinya ini kalau kita lihat. Dan kemudian pemain-pemain Jepang ini kan memang sebagai penghuni klub-klub di liga top di Eropa ya. Baik Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Prancis. Kalau Liga Inggris kita bisa lihat di situ ada Kaoru Mitoma, Wataru Endo gitu kan. Kalau di Liga Prancis ada siapa tuh Takumi Minamino gitu kan. Ada Keito Nakamura, dan kalau kemudian di Liga Jerman ada Ritsudoan ya di Football Club Freiburg ya. Artinya memang pemain-pemain Jepang ini semua pemain kunci ya, rata-rata pemain kunci ataupun pemain reguler di klub masing-masing. Sedangkan kalau pemain timnas kita sekalipun dari diaspora ya, kalau kita perbandingkan masih jauh ya. Kebanyakan pemain-pemain timnas kita yang diaspora masih menduduki klub-klub middle lower. Kalau kemudian kita punya JIZ ini klubnya saat ini Venezia di Liga Serie A Italia, saat ini juga di dasar klasmen Liga A ya. Kemudian kalau kita lihat ada Tom Hai betul dia pemain reguler di Almere City saat ini di Eredivisie juga di dasar klasmen Eredivisie. Jadi memang masih di klub-klub di middle lower di Eropa. Sekalipun gitu kita patut bersyukur karena kemudian Bapak Erick Thohir kemudian bisa mendatangkan mereka yang tentunya bisa mengubah kualitas permainan kita ya. Kalau kemudian di Asia Tenggara dulu kemudian kita kesulitan ketika jumpa Thailand, jumpa Vietnam, jumpa Singapura juga udah susah gitu kan. Kalau sekarang tampaknya ya susah mereka ketika berhadapan dengan timnas kita. Terlepas dari itu semua oke lah, kita sudah lewat kekalahan kita, tapi memang kalau kita lihat salah satunya adalah kondisi di mana salah satu yang paling memprihatinkan adalah seorang Eliano Reinders dan Mes Hilger ini dulu didatangkan dengan program percepatan yang luar biasa oleh PSSI, sampai kemudian sumpah mereka waktu itu yang harusnya diambil di gedung DPR RI Indonesia dipercepat dilakukan di KBRI Brussel Belgia ya teman-teman, untuk mengejar percepatan mereka sehingga mereka bisa digunakan, bisa memperkuat timnas ya ketika jumpa kemudian tim-tim seperti Jepang, China, Bahrain. Oke lah, kemudian kalau si Mes Hilger saat ini cedera ya, nggak bisa memperkuat timnas kita. Yang saya prihatin, saya sangat terenyuh itu adalah Eliano Reinders, salah satu pemain idola saya. Eliano Reinders saya nonton seneng. Nah, kalau dia main di klubnya di Football Club Zwolle ini dia pemain reguler dan biasa dipasang sebagai wingback kiri atau winger kiri ya teman-teman. Ini luar biasa sekali gitu kan, seorang Eliano Reinders sampai kemudian mendapatkan support yang luar biasa dari kakaknya yaitu Tijani Reinders ya teman-teman, yang memperkuat AC Milan saat ini. Karena saya nggak prihatin gitu kan, sampai seorang yang kemudian sudah mempertaruhkan status kewarganegaraannya untuk pindah menjadi WNI gitu kan, dengan satu harapannya, tekadnya untuk memperkuat timnas kita, untuk kemudian berharap bisa memberikan perjuangan untuk memperjuangkan timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Tentunya harapan terbesar setiap pemain sepak bola salah satunya adalah kemudian bisa tampil di putaran final Piala Dunia. Tapi apa yang terjadi gitu kan, pada saat kedatangan Eliano Reinders ini ketika jumpa Bahrain juga dia cuma dipasang sebagai cadangan di menit akhir ya, dan dia dipasang sebagai full back kanan. Soalnya posisi yang enggak dia alamiah, dia yang memang posisi dia di klub kan sebagai wingback kiri atau winger kiri ya teman-teman. Ini harapan saya dulu besar sekali ketika Eliano Reinders, tapi apa jadinya dia
Bahrain cuman dipasang sebagai fullback kanan, dan ya di menit-menit akhir bahkan yang lebih tragis lagi ketika jumpa China, namanya nggak ada di list 23 pemain yang kemudian masuk untuk menghadapi China. Dan memang pilihan STY selalu untuk Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinandnya sebetulnya patut juga ya, sebetulnya kalau para fan nanya boleh kan gitu kan, karena kalau kita bilang oke lah Witan Sulaiman dia pemain reguler di Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand ini di KMZ DNZ juga nggak pernah dapat menit bermain. Oke, sekarang dia bermain di Liga Championship yaitu Oxford United, dia nggak pernah mendapatkan menit bermain. Kalaupun dia mendapatkan menit bermain kemarin ya di under 21 gitu kan. Jadi tetap menjadi pilihan utama STY gitu kan, sampai kemudian ketika jumpa Jepang ini lagi-lagi nama Eliano Reinders nggak ada di list pemain 23 pemain yang akan jumpa dengan Jepang. Saya nggak bisa membayangkan betapa tragis, betapa miris ya, sedihnya saya kalau saya jadi Eliano Reinders. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua, cuman nggak tahu lah kita ini gitu kan. Sedih saya sendiri, bukan Eliano Reinders, saya bukan familinya, saya nggak kenal dia, tapi saya ngerasa sedih sekali. Segitunya ketika seseorang sudah memperjuangkan nasibnya sampai pindah menjadi WNI nggak dipakai gitu kan. Saya nggak ngerti status objektivitas pemilihan pemain, tentunya itu adalah hak prerogatif daripada pelatih ya teman-teman. Ya akhirnya kalau yang seperti itu saya yakin suatu saat kelak akan menimbulkan disharmoni ya, baik kemudian antara pemain-pemain yang dari lokal ataupun antara pemain-pemain dari luar, karena memang pemilihan pemainnya ini kan saya pikir tingkat objektivitasnya seperti apa kita nggak ngerti gitu kan. Apalagi kalau kemudian kita mendengar Piala AFF nanti STY akan bawanya under 21, 20 itu pemain under 20 itu artinya pemain muda. Oke lah, itu nggak masuk kemudian di kalender FIFA gitu kan. Tapi saya pikir kan membawa nama baik bangsa kita, dan kita nggak pernah menang loh. Dari 14 gelaran daripada Piala AFF itu, kalaupun negara yang paling banyak perolehannya lah Thailand ya, Thailand kemudian Singapura, Malaysia, dan Vietnam gitu kan. Oke lah, mereka bilang bahwasanya Piala AFF itu bukan levelnya lagi. Oke, kalau bukan levelnya lagi ya, yang kemudian pemain-pemain senior kita yang nggak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas ketika di putaran final Piala Dunia ini, dikasihlah kesempatan gitu kan. Seperti kita lihat bisa ada seperti Stefano Lillipali gitu kan, ada Sadil Ramdhani. Ini kan pemain-pemain bintang yang saya memiliki kemampuan luar biasa kalau menurut saya, yang memang kemudian main di Sadil Ramdhani di Sabah Football Club ya di Malaysia, Stefano Lillipali di Borneo FC. Banyak pemain-pemain yang memang saya pikir patut kemudian dikasih kesempatan untuk memperkuat merah putih, memperkuat timnas kita. Atau jangan-jangan ini sekedar taktik STY kalau nanti nggak kalah sama Vietnam, Thailand, wah ini kan nggak penting gitu kan, turnamennya nggak penting gitu kan, karena cuma nggak masuk standar FIFA, nggak masuk kalender FIFA gitu kan. Yang saya bawa kan under 22 gitu kan. Ini nggak, sebenarnya kalau menurut saya nggak begitu bijak ya. Yang tentunya pastinya akan menimbulkan disharmoni antara pemain-pemain yang ada saat ini di Indonesia. Pasti itu ada ya teman-teman. Bahkan untuk pemilihan pemain pun saya pikir objektivitasnya juga saya nggak ngerti gitu kan. Bahkan seperti seorang Eliano Reinders nggak pernah pasang gitu kan. Seorang Sadil Ramdhani ya nggak ngerti lah kita gitu kan. Yang seperti ini pemain-pemain yang sebetulnya bisa memberikan efek kejut gitu kan. Memiliki kemampuan, harusnya dikasih kesempatan. Kalau kemudian nggak di timnas yang utama, paling nggak besok di AFF. Ini kok nggak tahu kebijakannya, kok kemudian yang mau dibawa pemain under 20 itu ya. Tapi itulah kemudian itu hak prerogatif pelatih ya. Dan banyak kemudian yang memang masih ngefan berat. Kalau saya sih bukan masalah benci, suka ataupun ngefan gitu kan, yang saya objektif gitu kan. Kalau memang tampilannya buruk, memang bisa dievaluasi, ngapa kemudian nggak dievaluasi? Seorang Roberto Mancini pun Federasi Sepak Bola Arab Saudi juga nggak segan-segan mengevaluasi kinerjanya. Begitupun juga seorang Graham Arnold yang sudah puluhan tahun melatih timnas Australia, ketika ditahan imbang Indonesia kena evaluasi dan dia tahu diri, langsung mengundurkan diri ya. Sekarang diasuh Tony Popovic gitu kan.
Yang jelas kesininya seperti timnas Saudi Arabia saat ini tampilannya luar biasa bagus. Kalau nggak percaya teman-teman lihat ketika laganya timnas Saudi Arabia kemarin di Melbourne jumpa Australia. Tampilannya keren, pressingnya bagus banget, dan saya pikir ini tugas berat buat timnas kita kemudian suka nggak suka untuk meraih kemenangan gitu kan di laga besok tanggal 19 November 2024 ini. Yang tentunya saya pikir berat, dan kalau sampai jeblok lagi saya pikir kita berharap agar PSSI kemudian melakukan evaluasi terhadap Sintayong ya teman-teman. Kita bukan karena kita benci ataupun nggak suka sama Coach Sintayong, tapi kecintaan kita pada timnas Garuda, timnas Merah Putih. Toh banyak sekarang pelatih-pelatih berkelas yang dunia yang memang kemudian tertarik melatih timnas ketika banyak pemain-pemain diaspora yang join di situ ya, seperti Meneer Louis van Gaal gitu kan. Jelas dia menyatakan ketertarikannya untuk melatih timnas. Apapun itu teman-teman, kita tetap bersemangat untuk mendukung timnas, semoga bisa meraih hasil positif nanti di tanggal 19 November 2025 jumpa si Elang Hijau atau timnas Arab Saudi. Yuk, salam sepak bola.